itu di dalam agama Islam ada penekanan tentang kepercayaan kepada akhirat, dan saya menurut Pak Pipip ini seharusnya efektif untuk membuat jerah. Tapi oke lah, maaf saya tidak menyimpulkan utuh mungkin, yang nanti bisa dielaborasi lagi di dalam tanya jawab. Nah, kita beralih ke Mas Suryo. Mas Suryo ini kalau tadi sebelumnya kita mendengar dari akademisi, maka Mas Suryo ini mungkin sedikit agak berbeda. Beliau adalah pengamat dan mengamati parlemen yang konon itu adalah lumbungnya para koruptor. Jadi kita dengar dari beliau. Silakan Mas Suryo. Oke, terima kasih Bang Abdul Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar dengan baik, Bang? Ya. Oke. Saya kebetulan di Open Parliament Institute, sebuah lembaga think tank yang bermitra dengan DPR, melakukan advokasi untuk mendorong terciptanya parlemen modern, di mana salah satu isu yang paling esensial daripada terbentuknya parlemen modern itu adalah keterbukaan parlemen. Kita tahu bahwa bagaimanapun parlemen adalah satu-satunya jalur bagi rakyat untuk yang legal ya, untuk menyampaikan segala hal yang menjadi keresahan masyarakat. Seharusnya memang tertampung di parlemen. Jika parlemennya baik, mampu menyerap berbagai aspirasi rakyat, saya kira akan bisa disalurkan ke eksekutif dengan baik tanpa adanya potensi orang turun di jalan. Oke teman-teman, terkait dengan materi ini, tafsir khulukiyah ya, tafsir khulukiyah antara kerentanan kegamangan individu di tengah kerentanan sistem. Saya bisa membayangkan betapa dalamnya eksplorasi teman-teman di Akurat dalam melahirkan satu refleksi sadar dan melahirkan satu kalimat, yaitu korupsi antara kegamangan individu dan kerentanan sistem. Itu kalau kita jadikan sebagai sebuah formula ya, di satu sisi ada kegamangan individu dan di sisi yang lain ada sistem yang rentan yang tidak bisa menangkap potensi gamangnya individu, maka itu adalah sama dengan korupsi sebenarnya. Jika kita menerima fakta itu, bahwa memang ada satu kerentanan sistem di satu sisi dan kemudian individu yang gamang jauh dari basis sumber nilai agama dan lain sebagainya, maka kita mengamini bahwa korupsi itu adalah sebagai sebuah fenomenologi, sesuatu yang memang normal ada begitu. Seperti saya melihat Pak Yusuf tadi ya, beliau begitu berapi-api mampu mengurai bagaimana anatomi korupsi, tetapi di ujungnya menjadi orang yang fatalis sekali, menjadi orang yang sangat pesimis bahwa korupsi itu, di tengah beliau yang mampu mengurai korupsi gitu ya, tetapi di ujung beliau menjadi seorang pesimis bahwa korupsi hanya bisa selesai jika ada Uberman, kira-kira begitu. Ada adi manusia atau ada manusia super yang punya sayap seperti malaikat. Artinya beliau sudah berhenti pada satu posisi. Setelah begitu memahami korupsi, maka beliau tidur. Korupsi adalah sebuah fakta yang memang tidak bisa kita selesaikan. Kira-kira begitu kalau beliau. Sementara Pak Pipit tadi coba mengalihkan kita untuk menoleh kepada sumber-sumber nilai yang kita yakini di dalam agama. Dan kira-kira beliau hendak membuat kita untuk berkhotbah gitu. Kita harus terus mengkhotbahkan ada akhirat, ada akhirat. Ini juga adalah pekerjaan yang bagi saya adalah insanity bagi saya itu. Kata Einstein itu, orang ingin mengharapkan hasil yang lebih dengan melakukan hal yang tidak berubah, itu adalah kegilaan aja. Agama itu sudah paripurna, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang sebab akibat, bercerita tentang baik dan buruk. Kalau kita kembali berkhotbah dan terus berkhotbah dan membuat agama sebagai tukang cuci piring daripada residu demokrasi ini, saya kira kita terlalu kualat sama agama itu. Agama kita jadikan tukang cuci piring dari kesalahan kita. Sama ketika kita mengidentifikasi secara kultural, tadi ada yang mengatakan bagaimana sejak dini perilaku mencontek misalnya. Kenapa kita menjustifikasi mencontek sebagai sebuah perilaku yang buruk, padahal itu adalah sebuah akibat dari kegagalan guru membuat anak-anak pintar.
Kegagalan guru membuat anak-anak pintar yang melahirkan satu reaksi mencontek, malah yang disalahkan anaknya yang mencontek, padahal gurunya yang gagal. Kenapa tidak diperbaiki sistem pada gurunya? Kira-kira demikian. Maka terkait dengan tema ini, saya hendak masuk kepada sisi lain pendekatan gitu. Kira-kira tafsir khulukiyah. Khulukiyah itu apa ya? Khulukun asal katanya itu. Perangai, tabiat, perilaku, tafsir perilaku. Kita hendak melakukan sebuah judgement moral atas sebuah residu yang dihasilkan oleh kesalahan sistem. Tapi kita akan terus menjudgement moralnya. Tafsir khulukiyah, tafsir perilaku, perangai, watak, tabiat. Sesuatu yang tak tampak. Padahal di dalam hukum, jelas di dalam hukum Islam falsafahnya adalah nahnu nahkumu bizawahir. Kami hanya akan menghukum sesuatu yang tampak, sementara tabiat, perilaku, watak itu adalah sesuatu yang tak tampak. Tapi baiklah, kita coba akan masuk ke satu refleksi yang sangat dalam daripada panitia, yang saya sangat menyukai sebenarnya, karena khulukun itu ya, perilaku, itu adalah bentuk mufrad daripada kata akhlak kalau jamaknya, yang asal katanya juga sama dengan kholik. Allah itu kholik, kita manusia itu adalah makhluk, itu sama katanya itu dengan khulukun. Kemudian antara kholik dengan makhluk ada akhlak sebagai wadah penyambungnya. Kemudian khulukiyah itu adalah haliyah daripada adab kita berhubungan dengan Allah, adab kita berhubungan dengan sesama manusia, adab kita berhubungan dengan alam dan lain sebagainya. Jadi ini esensi. Memang benar semisal Rasulullah berkata bahwa seluruh daripada konsep utama dihadirkannya di dunia itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi apakah Rasulullah yang kalau kita susun skripsi kira-kira ya dasar permasalahannya itu adalah ada masalah akhlak, ada masalah perilaku, ada masalah perangai. Tapi Rasulullah tidak menyelesaikan masalah akhlak itu juga dengan akhlak. Rasulullah menyelesaikannya dengan sistem. Itu yang membuat kenapa tiba-tiba Mekah yang jahiliyah diidentifikasi dalam waktu 13 tahun, kemudian Rasul pindah ke Madinah, Rasul langsung berkata di dalam Al-Quran, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin, engkau adalah umat yang terbaik. Bayangkan dari jahiliyah diidentifikasi, tiba-tiba setelah pindah ke Madinah, di Mekah itu kan dakwahnya individu, itu perilaku, nafsi-nafsi. Tapi ketika Rasul membangun sistem di Madinah dalam bentuk negara, maka berubahlah akhlak manusia yang jahiliyah, yang memang betul dasar identifikasi masalahnya adalah akhlak, tetapi treatmentnya Rasul itu dengan membangun sistem negara. Maka ketika di Madinah, ayat langsung turun, kuntum khairu ummatin, engkau adalah umat yang terbaik, karena kemampuan Rasulullah mencipta sistem, menata sistem, menangkap berbagai potensi perilaku manusia yang memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia punya potensi yang baik, semua manusia punya potensi yang buruk. Tetapi kemudian diikat oleh sistem, sehingga tampaklah potensi baiknya yang dibikin tunnel oleh sistem ketika di Madinah menjadi kuntum khairu ummatin. Teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, saya sebenarnya adalah kelompok yang agak kurang sepakat kalau lagi-lagi judgement moral ketika kita melihat korupsi ini yang membuat lahirlah orang seperti yang mulia Pak Yusuf, yang kemudian di ujung menjadi pesimis, sama seperti KPK itu. KPK tiap hari menangkap orang yang diurus adalah moral dan individu orang. Tiap hari orang ditangkap, sementara lubang yang membuat atau yang memproduksi orang-orang yang kerap itu tidak pernah ditutup. Jadi cara kita menindak korupsi itu adalah sama seperti kita berada di atas sebuah kapal begitu ya, ada lubang yang bocor, tiap hari air itu kita buang, sampai putus asa seperti Pak Yusuf itu ngebuang air tiap hari, tapi lubangnya tidak pernah ditutup. Nah itu yang membuat saya berpikir bahwa kita tidak bisa lagi melihat judgement individu, judgement moral di dalam menghadapi korupsi, karena korupsi ini adalah terkait masalah sistem. Jika masalah moral, saya lagi-lagi merefleksi tentang moral karena kebetulan tentang tafsir khulukiyah. Wa ma khalaqtul jinna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Udahlah, manusia itu masterpiece, ciptaan terbaik dari Allah. Kita nggak bisa lagi menuduh manusia itu buruk begitu. Dalam kurva normal pun, semisal di Indonesia, ada orang yang baik sedikit, tapi orang yang biasa-biasa itu banyak, dan orang yang buruk itu sedikit. Artinya kita berada di dalam satu kurva normal di mana manusia itu pada dasarnya baik. Ini bangsa yang baik, bangsa yang tanpa ada undang-undang, tanpa ada polisi pun di bulan puasa tidak berani makan meskipun tidak ada yang lihat di dalam kamar. Ini orang baik, orang Indonesia ini. Semisal saya menganalogikan tentang perilaku begitu ya, hubungannya dengan sistem. Kita berada di Batam, merokok begitu, dimanapun kita bisa buang sampah, buang puntung rokok, di mana-mana sampah berserakan, kotor Batam itu. Kemudian kita 30 menit nyebrang ke Singapura. Di Singapura, perilaku yang buruk kita itu, sebagai manusia yang buruk perilaku dan akhlak dalam hal membuang kotoran itu, 1 detik seketika berubah ketika berada kita di Singapura. Dengan sistem yang mengikat seluruh potensi fujuroha kita, potensi buruk kita buang sampah sembarangan itu ketika kita berada di Singapura, diikat oleh sebuah sistem Singapura, karena di situ bersih, tidak ada sampah, kita juga malu dan tidak berani membuang sampah. Sementara orang Singapura yang terlatih begitu lama secara sosiologis dalam kehidupan dan perilaku yang baik tentang buang sampah, 30 menit dia terbang ke Batam, maka seketika dia akan berubah menjadi orang yang mengikuti alur yang lain akan membuang sampah. Itulah bahwa sebenarnya cara memberantas korupsi nanti kalau kita berlanjut ke diskusi adalah terkait kemampuan kita menciptakan sistem. Karena manusia itu pada dasarnya potensi fujur dan takwanya diciptakan sama oleh Allah. Itulah kenapa lahir tafsir di dalam surat Asy-Syams misal, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah itu atas nama matahari, atas nama bulan, atas nama malam, atas nama hari. Semua menggunakan isim ma'rifat wasyam, ada alif lam di situ, wasyamsi waduhaha. Tetapi di ujung kemudian Allah bersumpah atas nama jati diri manusia menggunakan bentuk nakiroh, wa nafsi wa masawaha, tidak pakai alif lam ta'arif di situ, wa nafsi wa masawaha. Itu menunjukkan bahwa Allah terlibat langsung dalam penciptaan kesempurnaan tiap-tiap jati diri manusia. Allah tidak kemudian menciptakan Adam setelah cerita Adam kemudian dunia akan berjalan secara otomatis melalui proses biologis. Tetapi wa nafsi wa masawaha tidak menggunakan alif lam seperti wasyamsi wa duhaha. Dan Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk jati diri yang paling sempurna. Akan tetapi kemudian ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dan kemudian kami mengilhamkan dalam bentuk taswiyah, sawaha, sama potensi baiknya dan potensi buruknya. Jadi potensi baik dan buruk pada semua manusia sama, tinggal kemampuan sistem yang menciptakan kesempatan untuk potensi baiknya yang terimplementasikan dan atau potensi buruknya yang terimplementasikan. Saya kira sampai di sini dulu saya terkait dengan fokus pada pengertian tafsir khuluqiyah. Apakah kita masih harus terus dan menerus menjudgment masalah korupsi ini sebagai masalah moral individu, sementara sistem yang memproduksi orang-orang yang buruk, yang membuat potensi buruknya menemukan kesempatan, itu tidak pernah kita perbaiki. Terima kasih Pak Muid, Pak Anung. Ya, makasih, sama-sama. Ya, tadi kalau saya sedikit memberi kesimpulan bahwa bukan pada individunya sesungguhnya, karena individunya pasti sudah baik karena itu adalah ciptaan manusia yang terbaik, tetapi mungkin yang perlu ditekankan kepada sistem. Pada sistem inilah nanti kita akan lebih elaborasi di dalam pertanyaan-pertanyaan dari dari para partisipan nanti. Oke, lanjut. Kami sampai Pak Putro tadi ya, saya bukan pesimis, Pak. Saya justru sangat optimis karena posisi saya ini dosen. Justru saya yang melihat Mas Putro ini berbahaya. Karena Mas Putro ini lihat aja Facebooknya, isinya itu hanya humasnya DPR. Ini bahaya nih. Jangan-jangan bersinggungan langsung sering gitu. Kan saya nggak mungkin, dosen nggak mungkin merubah sistem. Makanya saya akan berjuang di akhlak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Suryo, silakan Mas Suryo. Oke,
Bisa ditangkap suara saya? Ya, oke. Biasa ini Pak Yusuf di kota kecil, di Sunda kecil ini di Pulau Sumbawa ini. Salam buat Pak Anwar Patoni, saya lihat itu juga ada. Kebetulan saya mondoknya di Ciamis, di Cikoneng itu Pak Anwar. Saya di Pondok Kosrul Arifin Atas Angin itu di kampungnya Pak Kua. Ada Pak Kua Cikoneng di sini. Oke teman-teman, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah itu meskipun identifikasi masalahnya itu adalah masalah akhlak, yang untuk itulah Rasul kemudian diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, tetapi Rasul tidak menyelesaikannya dengan cara berkhutbah. Rasul menyelesaikannya dengan cara membangun sistem, memperbaiki pasarnya berkeadilan, terciptalah situasi sosiologis masyarakat yang baik. Kemudian Rasul membangun sistem negara. Itu yang dilakukan oleh Rasul, tidak berkhutbah, tetapi membangun sistem. Rasul paham betul bahwa pada tiap diri manusia, selain bahwa manusia adalah masterpiece terbaik ciptaan Tuhan, tapi pada diri manusia, potensi berbuat baik dan berbuat buruknya sama. Sehingga bagaimana sistem mampu menangkap agar perilaku baiklah yang muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, korupsi itu kalau kita mau lihat dalam berbagai perspektif ya, kalau bagi ekonom jangan salah, korupsi itu baik dalam ilmu ekonomi. Greed is good, rakus itu baik. Rakuslah yang membuat turbin ekonomi itu bergerak. Tanpa bergeraknya turbin ekonomi, tanpa perilaku manusia untuk memenuhi basic needs-nya, maka ekonomi akan mati, manusia juga akan mati, akhlak juga mau nempel di mana dalam kondisi manusia yang mati. Kalau kita berbicara dengan agamawan, tentu nanti lagi terkait khutbah dan khutbah kita hubungkan kembali dengan dasar agama. Kalau kita berbicara dengan dosen, ya lagi-lagi pendidikan. Kalau kita berbicara dengan ahli hukum, jawabannya ya hukuman mati, efek jera. Udahlah teman-teman, sadarlah, seluruh hal-hal tadi itu sudah gagal di dalam memberantas korupsi. Sampai ada pesimisme, membutuhkan Ubermans dari Pak Yusuf tadi. Maaf Pak, saya nggak pernah bilang begitu. Manusia yang memiliki sayap baru bisa korupsi selesai, kata Pak Yusuf tadi. Ngawur. Tapi saya menghargai itu adalah bidang tugas Pak Yusuf. Memang pendidikan itu penting, akan tetapi cara kita mendekati korupsi ini harus holistik. Itulah kenapa saya masuk Visipol, Pak Yusuf. Sebelumnya dari Fakultas Dakwah YIN. Saya sudah lama berdakwah, ini nggak selesai-selesai dengan dakwah. Cerita tentang Nabi dan cerita tentang manusia mulia di masa lalu tidak cukup untuk membuat orang sadar. Maka saya masuk Visipol. Orang Visipol itu treatmentnya dan approach-nya adalah pembangunan sistem. Dia akan mengakumulasi pikiran-pikiran terbaik dari Pak Yusuf, dari Pak Pipit, dari orang hukum yang bicara efek jera dengan perbaikan sistem. Nah, selanjutnya ini memang ada masalah tentang definisi korupsi yang juga penting dicatat oleh teman-teman di akademisi. Korupsi itu kalau kita lihat dari bahasa akar kata dasarnya, bahasa Latinnya adalah corrumper atau corruptio. Itu bukan sebuah situasi yang menjelaskan tentang manusia. Itu adalah kesadaran tentang keadaan sistem. Adanya aus, adanya korosi, adanya karatan pada sebuah elemen di dalam sistem. Itulah pengertian korupsi, tidak sama sekali terkait dengan manusia. Tetapi kemudian seperti yang diulas secara baik sama Pak Yusuf tadi, memang ada masalah tentang definisi, sehingga yang kita terjemahkan adalah individu. Ketika diterjemahkan di dalam undang-undang kita, menjadi pengertiannya adalah setiap orang atau pejabat negara yang melakukan tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain, dan merugikan keuangan negara. Jadi treatmentnya menjadi sangat individu, padahal kata dasar dari korupsi adalah sebuah kesadaran tentang adanya aus di dalam sistem. Jadi kalau ada jam ya, ada elemen yang rusak. Elemen yang rusak ini yang menciptakan manusia yang buruk di elemen itu. Yang kita lakukan bukan manusianya yang kita hukum, tetapi perbaikilah elemen yang aus di dalam sistem yang menggerakkan seluruh totally sistem kerja jam. Yang poin selanjutnya adalah bahwa
pada dasarnya demokrasi adalah vitamin terbaik atau vaksin terbaik untuk menghentikan korupsi. Demokrasi adalah mimpi buruk bagi korupsi. Di era totaliter tertutup, itu orang bekerja di bawah meja. Orang kita nggak pernah tahu, tidak ada transparansi. Tapi ketika demokrasi datang, maka orang itu bekerja seperti di dalam akuarium. Tidak ada tangan di bawah meja, semua tampak. Itulah sistem yang harus dibangun oleh demokrasi. Memang tampak bahwa di awal-awal demokrasi, di awal-awal transisi menuju demokrasi, yang untuk itulah kita membutuhkan lembaga trigger seperti KPK karena era transisi, tampak korupsi itu banyak. Kenapa? Karena di dalam rumah yang sumpek, tertutup, apek gitu, ketika cahaya matahari masuk, jendela dibuka, masuk demokrasi, masuk cahaya, maka tikus dan kecoa itu akan keluar semua. Itu yang membuat tampak banyak korupsi. Tetapi ini sudah cukup lama. Kalau memang korupsinya masih terus ada, artinya memang demokrasinya belum jalan. Karena dasar daripada demokrasi itu adalah transparansi, di mana seluruh orang bekerja seperti di dalam akuarium. Semua orang tampak bekerja, tidak ada amplop-amplop di bawah tangan. Yang terakhir yang saya mau katakan adalah, jika semisal demokrasi itu kita maknai seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf lagi-lagi, yang dari teori Kierkegaard, monopoli plus diskresi minus accountability, maka kita melihat hari ini Pak Pipit, kata siapa sistemnya sudah baik, ini regulasinya kita yang korosi. Semua kondisi yang memungkinkan adanya monopoli, semua regulasi yang memungkinkan adanya diskresi dari pejabat karena kevakuman regulasi yang membuat ada hak diskresi, dan semua situasi yang memungkinkan adanya akuntabilitas yang rendah, itu ditolerir secara baik oleh undang-undang kita. Kita belum pernah melakukan review secara total tentang sistem hukum kita. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Konstitusi, di mana kita bermigrasi dari sistem totaliter menuju sistem demokrasi, konstitusinya saja yang berubah. Sementara undang-undang turunan dari konstitusi lama masih eksis berlaku, dan itu yang menjadi hukum positif kita. Inilah pentingnya mengawali perbaikan adalah dengan cara mereview seluruh regulasi yang saya katakan regulasi itulah Mas penanya tadi sebagai lubang bocor di sampan yang airnya tiap hari kita buang, kita bangga begitu, kita sudah tangkap si A, kita sudah tangkap si B. Sementara lubangnya tak kunjung ditutup, air akan tiap hari masuk. Nah, terakhir sekali dari saya adalah tentang KPK. Saya memang berharap KPK itu menjadi avant-garde gitu, yang menyelesaikan seluruh kronik korupsi yang ada. Akan tetapi KPK kita ini memang sedang mengalami disorientasi. Bukan sekarang, dari awal KPK kita itu disorientasi. Dia nggak paham maksud daripada undang-undang yang membuat dirinya. KPK itu seharusnya berbeda dengan polisi. Tugas KPK adalah dalam hal penindakan, semisal hanya menindak korupsi-korupsi yang akan memiliki efek perbaikan terhadap sistem. Jadi ada banyak sekali yang diambil oleh KPK, itu sebenarnya tugas polisi dan jaksa. Seharusnya yang diambil oleh KPK adalah tindakan-tindakan korupsi yang jika itu ditindak oleh KPK, maka akan ada perbaikan terhadap sistem kita. Tugas KPK adalah membangun dan mengawal sistem yang baik, yang membuat korupsi tidak menemukan tempat. Benar, manusia gamang, benar manusia punya keinginan untuk kaya sendiri, benar manusia punya sifat yang hipokrit, tetapi dengan sistem yang baik, saya kira akan bisa menangkap seluruh potensi kegamangan dan potensi keburukan manusia agar tidak menemukan tempat untuk diimplementasikan. Saya kira itu pengertian saya tentang menutup lubang tadi. Dan terakhir, tentu hulu daripada demokrasi, daripada korupsi itu, teman-teman, itu adalah masalah political financing. Kita berkali-kali, misalnya kami dari OPI, Open Parliament Institute, mengajukan proposal ke DPR dalam bentuk naskah akademik undang-undang agar diregulasi political financing kita. Itulah hulu daripada korupsi. Kita tidak pernah mau meregulasi political financing kita. Itu yang membuat orang kampanye, uang habis, kemudian kembali modal korupsi.
memang Indonesia ini terlalu senang dengan hal yang abu-abu, nggak mau diregulasi. Padahal ada banyak sekali kalau kita mau belajar dari negara luar tentang bagaimana political financing yang baik. Ada gaya Amerika semisal, di mana politik is public. So, all political budget is public budget. Sementara kita di Indonesia orang keluar dari kantong pribadi itu nggak boleh sebenarnya. Atau dengan gaya Amerika, itu gaya Eropa Barat tadi. Kalau gaya Amerika misalnya dibiarkan melakukan crowdfunding, tetapi semua pengusaha semisal ketika masuk menjadi state official, menjadi pejabat negara, maka seluruh total daripada kekayaannya dilepas atau perusahaannya dilepas, diserahkan kepada sistem akuntan publik, dan dia masuk dalam keadaan kekayaan yang nol di dalam negara, sehingga jelaslah ketika ada basis LHKPN untuk melihat atau menguji dengan cara pembuktian terbalik, misalnya dihitung aja berapa kekayaan, berapa gaji. Itu karena dilepas. Sementara di Indonesia pengusaha boleh menjadi pejabat, sehingga ketika korupsi dijadikan sebagai alat untuk demosi. Jangan salah, korupsi juga terkait promotion atau demotion, serangan politik terhadap kawan lain, padahal itu adalah terkait fee perusahaannya, tetapi dianggap sebagai trading in influence. Saya kira gitu teman-teman. Korupsi sekali lagi bisa kita atasi. Korupsi tidak bisa kita hadapi dengan sistem perang, hantam sana, hantam sini. Kita butuh pikiran yang besar yang membuat korupsi kecil di depan kita. Kita perbaiki sistem kita dengan baik. Semangat buat teman-teman di akademisi. Kami salut dengan berbagai teori-teori yang sudah dihadirkan. Mari kita bekerja bersama, tapi jangan pernah pesimis. Korupsi itu bisa kita atasi. Terima kasih. Demikian Pak Yusuf dan Pak Pipit yang saya hormati. Assalamualaikum. Ya, ya, menarik, dan saya kira satu hal atau ada dua hal saya kira yang penting bahwa semua mensepakati, mungkin juga partisipan, bahwa korupsi memang harus dihadapi dengan banyak banyak cara ya, banyak hal yang terlibat, banyak stakeholder yang harus terlibat. Ya, tidak hanya sistem, tidak hanya pendidik, ya tidak hanya agama, tetapi lebih dari itu banyak yang harus terlibat dalam hal ini. Kan sebuah pekerjaan besar. Dan semua juga sepakat bahwa kita optimis sesungguhnya. Saya kira Pak Yusuf juga optimis, ya, Pak Bibip juga optimis, dan kita juga optimis bahwa ini bisa. Hanya saja mungkin transisi dari era Orde Baru ke era Reformasi ini masih residunya masih berasa sampai sekarang, sehingga dari segi sistem mungkin memang masih banyak perbaikan, sehingga tetapi tidak bisa dilupakan bahwa pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya ini juga harus diberi landasan dari awal, sehingga ketika sistem masuk ke mereka, mereka kemudian tidak kaget dengan hal itu, baik itu pendidikan dalam bentuk pendidikan agama yang religius maupun pendidikan yang sesungguhnya sekuler tapi juga baik, ya, yang dianut oleh seluruh agama, tetapi sungguhnya baik bahkan bagi mereka yang mungkin tidak beragama, tapi kan tidak ada yang mengakui bahwa pencurian itu benar kan. Pengambilan hak orang lain secara tidak sah itu benar, saya kira tidak ada juga. Oke, waktu sudah menunjukkan 10:30 dan kita harus mengakhiri acara ini karena beberapa saya lihat dari Indonesia Timur ini sudah harus sholat zuhur dan sebagainya. Tentu saja ya, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang meluangkan waktu, meluangkan tentu saja pulsa ya untuk hadir di tempat ini. Kemudian terutama juga terima kasih kepada Universitas Paramadina secara khusus. Kemudian secara khusus, lebih khusus lagi adalah program studi Islam Madani Universitas Paramadina yang telah dengan setia bekerja sama dengan kami. Kami beritahukan kepada para partisipan bahwa Paramadina bekerja sama dengan kita ini setiap bulan ya sekali untuk memberikan materi-materi yang berisi, ya, berdaging, tapi juga penting bagi masyarakat. Dan bagi yang ketinggalan pertemuan pada hari ini bisa mengaksesnya kembali lewat kanal YouTube akurat.co dan akurat.pol. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum mengisi form silahkan diisi.